hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Gimana kabar pagi hari ini? Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan lanjutkan baca kitab Nabi Habakuk pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkapnya dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Saudaraku, paling sering terjadi dalam kehidupan kita bahwa jawaban Tuhan bagi doa-doa kita bukanlah jawaban yang kita inginkan. Jawabannya tentu bahwa Tuhan yang tidak terbatas melihat semuanya. Berbeda dengan perspektif kita manusia yang sangat terbatas ini. Sekali lagi, Nabi Habakuk menyampaikan argumentasinya bahwa mana mungkin Tuhan yang kudus memakai bangsa yang najis dan jahat untuk menghukum atau menjadi alat hukuman umat perjanjian yang dikuduskannya. Tapi saudara, bagaimanapun juga Habakuk melihat peristiwa ini, Habakuk menerima kenyataan pahit dari keadaan moral bangsanya sendiri, yaitu umat pilihan Tuhan yang mengaku mengenal Tuhan, tapi justru hidup menghina perjanjian dengan Tuhan dan menolak perbuatannya. Saudara, mana yang lebih parah? Mereka menolak kekuatan hubungan kasih dan memilih untuk mengkhianati hubungan kasih dengan Tuhan dan penyembahan berhala. Itu masalah yang paling besar. Mengapa mereka menyembah berhala? Masalahnya sederhana. Di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Di situ Habakuk memberitahu argumentasi yang saya kira sangat baik. Dia bilang memang manusia kayak gitu. Manusia melihat jalan keluar lebih penting daripada si pemberi jalan keluar. Manusia melihat berkat lebih penting daripada si pemberi berkat. Makanya dibilang kan, kalau mereka memancing dan mendapat banyak ikan, mereka akan memuji alat pancingnya. Mereka akan memuji jalannya. Mereka akan memuji perahu yang dipakainya. Mereka tidak akan menyembah atau memberikan korban kepada si pemberi berkat di situ. Manusia memang melihat dengan cara yang terbatas. Manusia cuma melihat siapa yang bisa tolong mereka dengan cara yang cepat. Siapa yang bisa mengeluarkan mereka dengan cara yang cepat. Dan disinilah dilihat oleh Nabi Habakuk betapa merosotnya cara hidup manusia yang selalu menganggap pemberian Tuhan lebih penting daripada pemberi itu sendiri, daripada Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya mereka menyembah berhala. Mereka menyembah hal-hal yang membawa keuntungan buat diri mereka. Mereka menyembah sistemnya, mereka menyembah fasilitasnya, mereka menyembah kekayaannya, mereka menyembah uangnya, mereka menyembah semua yang lain. Mereka gagal untuk melihat bahwa si pemberinya inilah yang penting. Dan Tuhan sekarang punya sebuah cara untuk mengubah cara berpikir mereka. Oh, memang benar bahwa penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. Karena Tuhan berniat untuk menjadikan umatnya sebagai standar. Suatu umat yang menjadi representasi keberadaannya, karyanya, dan juga kasih setia Tuhan. His people has to make it up to his standard, ya. Dia harus berdiri untuk kemudian menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang benar. Karena memang Tuhan sekali lagi menggunakan sebuah bangsa yang lain. Bukan Tuhan mengasihi atau Tuhan menyukai cara hidup mereka yang mementingkan diri sendiri, sombong, angkuh karena kekuatan dan kecepatannya. Bukan. Tapi Tuhan memakai mereka untuk mengajar bangsa Israel. Bahwa kalian lihat
Mereka juga menyembah berhala seperti kalian. Kamu menyembah berhala. Kamu menyembah apa yang sebenarnya Tuhan berikan kepadamu. Kamu tidak menyembah Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, aku akan kirim kamu kepada sebuah bangsa yang penuh penyembahan berhala. Agar kamu belajar bahwa Tuhanlah yang memberi segala sesuatu. Semua berhala itu hanyalah pemberian Tuhan. Kita harus lebih menghargai pemberian Tuhan. Menghargai pribadi Tuhan. Dan bukan pemberiannya. Kita perlu sekali kembali untuk melihat hal ini. Perspektif Tuhan adalah Tuhan mau mereka mengenal pribadinya. Tuhan Amen. mau kita semua mengenal pribadinya. Di tengah-tengah pandemi ini semua orang berusaha untuk mencari ini dan itu. Yuk sebagai umat Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ikuti tuntunannya. Mari kita masuk kepada hal-hal yang baru yang dia persiapkan buat kita. Jangan menggerutu, jangan marah ini, jangan marah itu. Mari jadi standar orang percaya yang hidup menurut kehendak Allah. Kita patuhi pemerintah. Kita ikuti apa yang baik yang harus kita kerjakan dalam normal baru ini. Kita hidup seperti yang dia mau. Tapi jangan lupa, tetaplah ingat, Tuhan yang utama. Pribadinya yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini. Ya saudara, mari kita rubah sikap kepercayaan kita, yaitu kita nggak konsentrasi pada berkatnya atau pada hal-hal yang di sekitar kita yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tapi saudara, kita konsentrasi pada pemberi berkatnya, sumber segala berkat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.